Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa udah? Sebelum kita mulai pelajaran, tolong anak-anak buku-bukunya dikeluarkan dulu. Ya, tulisnya dikeluarkan, pensilnya dikeluarkan. Kita lanjut materi yang kemarin. Kita lanjutkan materi yang kemarin tentang surat Atin, mengkaji dan mengaji surat Atin. Nah, kita lanjut untuk materi. Kemarin kita yang pertama itu adalah membaca, ya. Habis membaca apa kemarin? Menghafal, terus menulis. Ya. Membaca, menulis, menghafal, baru sekarang adalah pesan pokok surat Atin. Masih
Ya, sebelum kita lanjut, tanya sama sekalian. Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dibanding ciptaan yang lain. Bahkan malaikat pun kalah sempurna sama manusia. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pesan pokok surat Yasin. Tujuannya apa? Pesan pokok surat Yasin. Yang pertama apa dulu? Pertama, ada apa? Setan. Terus ada jelaskan dulu. Nah ya, dari tiga ciptaan Allah ini yang paling sempurna adalah manusia. Nah, sekarang kita buktikan. Ya, kita buktikan kenapa kok manusia paling sempurna. Coba yang pertama ini adalah setan. Setan ini ciptaan Allah yang paling durhaka, yang paling selalu membuat dosa. Itu setan. Nah, sifat dari setan itu hanya punya nafsu. Yang pertama, ya punya nafsu. Gawean ini menggoda manusia. Ya. Nah, yang kedua adalah ini yang punyanya hanya nafsu. Yang ini malaikat punyanya hanya apa ini? Setan itu gak punya apa. Kalau malaikat punyanya malaikat gak punya nafsu. Malaikat itu ciptaan Allah yang paling tunduk atau paling patuh. Kalau setan ciptaan Allah yang paling berat. Nah, di sini kita itu di manusia ini mempunyai sifatnya setan, mempunyai sifatnya malaikat. Jadi manusia ini paling sempurna, punya sifatnya setan, punya sifatnya malaikat. Kalau kalian mengikuti setan berarti kalian akalnya ini hilang. Kalau kalian mengikuti malaikat berarti kalian mengedepankan pilih yang mana? Setan gak pernah melakukan kebaikan, malaikat gak pernah melakukan kejelekan. Kalau manusia kadang elek, kadang tergantung kalian nanti imbangnya kemana. Ya, kalau mendulukan nafsunya berarti kalian ikut setan. Kalau kalian mendulukan akalnya berarti ikut malaikat. Tergantung kalian nanti pilih yang mana. Pilih yang mana kira-kira? Ya, terserah kalian ikut yang mana. Yo. Yang mana kalian ikuti? Kalau kalian hanya mengedepankan nafsu kalian berarti kalian setan. Nah itu ya, itu pembukaan untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok seperti yang kemarin-kemarin. Untuk kelompoknya tadi kemarin sudah Bapak tunjuk kelompok 1, 2, 3. Nah, karena lampunya mati tidak bisa Bapak tampilkan LCD. Nah, untuk nonton videonya pembelajarannya kalian nanti sesuai kelompoknya masing-masing.
Ya, nonton video. Habis itu Bapak kasih lembar kerja, kalian kerjakan. Nah, setelah nonton video nanti kalian boleh buka Google, nanti Bapak ajarin cari jawabannya. Ya, ya cari jawabannya di Google ya. Nah, itu. Ya, sekarang silakan bagi kelompok. Sekarang silakan kumpul kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak bagi kertas, kalian kerjakan sambil lihat video. Jawabannya nanti ada di video. Ya. Nyanyinya bareng. Tapi akhirnya bareng. Kertasnya satu-satu, nyanyinya bareng. Jangan. Nomor 2. Ya. Kalau videonya, kamu lihat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kalian, apa? Mati. Nah, gimana ya? Dengarkan, biar kedengaran kamu. Gimana ya? Gimana ya? Cari jawabannya di situ. Dengaran kan? Ini pakai laptop ini. Mana ini enggak hidup? Oh, masih mati. Malah tak pencet mati. Pelan-pelan biar kamu enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian apa arti Atin? Mengapa disebut surat Atin? Dan apa isi kandungannya? Yuk kita belajar.
memahami pesan pokok Quran Surat At-Tin. Surat At-Tin adalah ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau turun ketika Rasulullah berada di Mekah atau sebelum hijrah. Nama At-Tin diambil dari kata pada ayat pertama surat ini, At-Tin, sangat sulit. Apa pesan pokok surat At-Tin? Mari kita pahami satu persatu ayatnya. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan 3, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam atau sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis atau Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa bermuajat, sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Kemudian pada ayat yang keempat, artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada binatang. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itu, Allah memberikan amanah kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Ayat kelima, yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam ayat ini diterangkan apabila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Ayat 6, yang artinya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca pesan pokok surat At-Tin.
Ya, Tan, tulis saya kamu. Jawabannya 5 ini.
kalau sudah, coba Bapak minta setiap kelompok maju satu-satu bacakan hasilnya. Perwakilan kelompok saja, satu orang. Ya kelompok ini dulu. Kita dua ya. Ini dulu aja. Ya. Satu orang aja setiap kelompok. Ayo yang lainnya dengarkan. Ya ini dengarkan. Antar. Surat Al-Atin terdapat dalam urutan surat beberapa dalam Al-Quran. Surat ke-95. Surat Atin diturunkan di mana? Mekah. Surat Atin terdiri atas berapa ayat? 8. Apa sebab penamaan surat Atin? Diambil dari kata pesan pokok surat Atin ayat 1. Menjelaskan perintah untuk bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan makhluk seperti manusia dan alam semesta dengan sempurna. Ya kelompok selanjutnya. Buantar yang keras. Surat Atin terdapat dalam surat beberapa dalam Al-Quran. Surat Atin diturunkan di mana? Di Mekah. Surat Atin terdiri atas berapa ayat? 8 ayat. Apa sebab penamaan surat Atin? Dinamakan Atin diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya dua. Apa pesan pokok surat Atin? Ayat 1 menjelaskan perintah bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan sempurna. Bantu suaranya, masa nggak ada yang keras? Saya kan tadi banget. Surat Nah, Atin masih pelan. terdapat dalam surat Yang lainnya dengarkan. ke-95. Surat Atin diturunkan di mana? Di kota Mekah. Surat Atin terdiri atas berapa ayat? 8 ayat. Apa sebab penamaan surat Atin? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam permulaan surat ini dengan Atin dan Zaitun. Apa pesan pokok surat Atin ayat 1 sampai 8? Kecuali orang-orang yang beriman dalam mengerjakan kebijakan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Halo. Ya sekarang coba dikumpul untuk Bapak. Bawa sini semua. Besok kalau masih seperti ini. Dan ya, hari ini kita sudah belajar tentang pesan pokok surat. Pak, sekarang Bapak tanya dulu tadi pesan pokok surat Atin. Surat Atin itu ada berapa ayat tadi? 8.
dalam bentuk yang sempurna. Nah, tetapi perlu diingat bahwa manusia paling sempurna, tetapi kalau kalian sudah Bapak katakan tadi, kalau kalian di dalam surat Atin itu manusia itu bisa masuk ke dalam neraka. Kalau apa? Kalau selalu berbuat dosa. Masuk surga kalau selalu berbuat kebaikan. Ini adalah pesan surat. Terima kasih. Untuk selanjutnya refleksinya, Bapak akan bagikan soal lagi, ini nanti dikerjakan di rumah. Seperti yang kemarin dikirim ke grup, difoto hasilnya, terus dikirim ke grup, ya, grup WA kelas 4. Hasilnya difoto, cekrek, dikirim ke grup. Ini buat dikerjakan di rumah. Berapa orang? Nah, ini dikerjakan di rumah ya. Nanti difoto tidak bantuannya, tidak bantuan saudaranya. Kalau nggak bisa dibawa, oke? Pak. Sudah semua? Ya, nanti kerjakan terus. Bisa Pak. Materi kita pada hari ini, Bapak mau pesan sama kalian. Setelah kita belajar tentang pokok surat Atin, Bapak akan pesan kepada kalian bahwa kita hidup di dunia ini harus selalu berbuat kebaikan agar kita itu tidak tergolong dalam rombongannya agar sifat kita bisa menyerupai dengan malaikat, gitu ya. Nah, untuk pelajaran besok kita lanjutkan. Besok materinya tentang hadis ya, tentang hadis silaturahmi masih kita belum selesai, gitu ya. Anak-anak, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan buku-bukunya dimasukkan ke tas semua. Yuk sekarang disiapkan, berdoanya yang baik, jangan jerat-jerit. Nggak mau kalau berdoa ulang jerat-jerit. Yuk disiapkan.